Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya masih libur berjualan ya. Jadi aktivitas keseharianku ya seperti ini, beres-beres rumah, urus anak, pagi-pagi udah beres masak, ngasih makan anak, beres-beres rumah, dan selanjutnya nyuci piring ya teman-teman. Kita harus semangat terus, pantang mundur ya, karena khususnya untuk saya ini, saya bukan pewaris melainkan saya perintis, jadi harus semangat ya teman-teman. Untuk teman-teman juga yang sama punya kisah seperti saya, harus semangat ya teman-teman, dan jangan lupa tonton terus sampai habis video saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah cara membuat video atau apa, karena saya masih pemula ya teman-teman. Kenapa seperti ini, saya selalu diposting bukan untuk ria alay atau apa gitu ya, melainkan saya mengharapkan rezeki ya, mengharapkan rezeki dari Memet. Semoga ini jalan untuk saya ya teman-teman ya. Oke, sebari kita nunggu cucian saya beres, ada sedikit cerita ya. Di waktu dulu zaman saya masih kecil-kecil ya teman-teman ya. Sekarang nih saya kan masih lagi punya penyakit lambung ya, tapi alhamdulillah selama kemarin mungkin hampir kurang lebih 3 minggu saya merasakan sakit lambung sama tipes juga, jadi saya harus berobat jalan. Dan selebihnya saya minum herbal ya, banyak herbal diantaranya seperti kayak pebadotan, mengkudu, bengkoang, kunyit, dan yang terakhir kemarin daun pepaya ya, daun pepaya sama kembangnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mulai sembuh, bahkan sudah mulai ngerasa lapar. Setiap pagi itu udah ngerasa lapar, pengen makan, seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang saya udah sehat kembali. Tinggal lanjut menunggu untuk hari Senin, dan selanjutnya harus next time semangat strong terus gitu ya untuk berjualan, karena kalau udah berjualan di kantin saya pasti kurang tidur ya teman-teman ya. Tidur saya hanya sebentar karena saya malam mempersiapkan untuk besok gitu ya, bikin olahan, dan besoknya bangun pula masih subuh udah bangun, udah beres, lanjut saya bawa ke kantin. Di kantin pun nonstop sampai sore, sampai jam 5, nggak ada berhentinya ya teman-teman ya. Ya, kenapa saya harus cerita seperti ini? Karena saya ini jujur ya, saya seorang perintis bukan pewaris ya teman-teman ya. Jadi ini bukannya curhat, bukan, tapi ya sesuai kenyataan saya gitu ya. Kenapa saya harus sekarang ini harus sering membuat video, sering membuat ide-ide seperti apa ide selanjutnya gitu ya. Karena saya mengharapkan ya, saya itu seorang ibu-ibu, pastilah semua seorang ibu-ibu yang mengharapkan itu rupiah demi kebutuhan anak-anak saya, keluarga saya ya teman-teman ya. Semoga saja saya mengharapkan mendapat imbalan gitu ya, atau bonus dari seringnya membuat video saya kepake sama bos Memet ya, seperti gitulah ya. Ujung-ujungnya pastilah duit lah seorang ibu-ibu itu ya. Karena kalau kita hanya mengharapkan meminta-minta sama suami, walaupun pada sejatinya kita itu dilahirkan ke dunia itu menjadi istri. Istri itu kalau sudah menjadi ada yang punyanya bersuami ya, intinya tanggung jawab suami segala-galanya. Tapi balik lagi, kalau suami kita tidak mampu mencukupi ya, kita harus tahu diri gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu saya membantu suami untuk berjuang, bekerja keras, apapun itu yang penting halal menurut saya kerjakan gitu ya, demi untuk keluarga. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan ya, buat teman-teman di sana yang mungkin udah suhu ya, intinya semoga komen yang bagus-bagus ya untuk saya, karena saya ini pemula. Kalau ada yang salah tolong kasih tahu ya, seperti itu. Karena saya tertarik banget sama bikin konten-konten di Facebook ini ya, karena teman-teman saya yang udah lama, udah bertemannya banyak, udah lama yang konten
mereka yang dari awalnya dinyinyirin gitu ya, dinyinyirin, diketawain gitu sama orang-orang yang ya intinya apa istilahnya tidak bernilai bagus sama orang-orang, apalagi orang-orang yang sirik yang gak suka sama kita ya. Tapi dengan beliau gigihnya gitu ya membuat konten terus-terusan gitu, konsisten ya, dan pada akhirnya beliau sudah mendapatkan bonus gitu ya, walaupun memang tidak diceritakan sedikit banyaknya, tapi ada yang udah banyak, ada yang masih sedikit, tapi pada intinya kalau kita konsisten maka kita akan mendapatkan hasilnya ya, seperti itu ya teman-teman ya, panjang pendeknya seperti itu. Dan ada sedikit cerita nih saya di masa dulu, sekarang saya masih alhamdulillah ya, menurut saya tuh jauh-jauh lebih baik, saya banyak terima kasih gitu, walaupun seperti ini saya rumah saja belum punya ya teman-teman, ini masih keadaan ngontrak seperti ini, tapi buat saya sangat-sangat bersyukur dibanding kehidupan saya di masa kecil dulu ya. Saya untuk pengen makan aja dulu itu susahnya setengah mati, ke sekolah saya nggak pernah yang namanya bekal uang, bawa uang jajan ya teman-teman ya. Karena saya orang tua saya hanya pekerja tani saja, untuk makan aja saya bisa makan sudah alhamdulillah ya, seperti itu. Jadi buat saya tuh tidak ada yang namanya ngeluh ya, nggak ada yang namanya ngeluh gitu. Kalau kita mau makan, kita mau jajan gitu, kita mau sesuatu apa-apa barang yang kita mau ya, kita harus bekerja keras ya. Kita tidak apa istilahnya tidak cukup untuk mengandalkan orang tua kita atau kita mengandalkan suami gitu. Apalagi kalau udah dikatain kok boros amat, kok masih ada utang gitu, misalkan apalah gitu ya, sedangkan ngasih uang aja nggak kagak gitu, ngasih uang bulanan ya habis buat bayar ini itu, buat bayar kontrakan ini itu, buat saya pribadi buat beli keperluan, buat makan sehari-hari aja nggak ada. Jadi kita suka sakit hati lah ya, suka sedih, suka baper. Jadi makanya dari itu kita harus semangat terus, pantang menyerah, jangan mendengarkan orang-orang yang hanya nyinyirin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa namanya, aku gitu ya, aku gitu ya, saya gitu ya, intinya biarpun orang lain memandang saya seperti apa, yang jelas saya juga punya tujuan ya, kenapa saya harus apa aja yang saya kerjakan itu selama halal saya kerjakan gitu. Saya tidak bosan untuk apa mencari rejeki ya, untuk anak-anak gitu, untuk keluarga, intinya ya untuk keluarga saya bisa membantu suami gitulah. Kadang saya kalau lagi libur jualan, saya juga suka menerima panggilan ngurut gitu ya. Kalau lagi nggak ada panggilan ngurut ya saya hanya beres-beres di rumah menunggu saja. Dan ini sebenarnya mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan bahan-bahan yang untuk buat hari Senin dijual ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman di sana yang ya yang mungkin sama kehidupannya sama seperti saya, karena tidak semua orang kaya. Kalau semua orang-orang luar sana pada kaya ya kasihan dong gitu ya, istilahnya mereka kan harus ada yang orang yang miskinnya, orang yang sederhananya intinya. Karena kalau kaya semua pasti orang-orang pada nggak mau dong jadi petani, nggak mau dong ya jadi apa kuli buruh di rumahnya beres-beres atau apa, pasti seperti itu ya. Jadi sama semua itu saling membutuhkan ya teman-teman ya. Jadi buat orang-orang yang sama kehidupannya seperti saya, dan mungkin ada yang lebih dari saya, ada sedikit motivasi dari saya ya, istilahnya jangan menyerah dan bekerja keras terus. Kita mau antara hasil berhasil itu hanya Allah yang menentukan, karena yakin ya tidak ada usaha yang mengkhianati gitu, pasti ada usaha, ada hasil. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan pantang menyerah ya, untuk terus berjuang dan berjuang demi anak dan keluarganya gitu ya teman-teman. Kita mau bisa buat berbagi buat orang tua, kita mau bisa ngasih buat saudara-saudara, kita mau bisa ngasih buat kerabat, teman, ngebantu apa gitulah intinya ya, orang-orang teman-teman di sana atau tetangga siapapun itu, kita bisa tanpa harus meminta pertolongan sama orang lain ataupun suami ya. Jadi saya saranin kita harus bekerja keras terus, jangan mentang menyerah, apalagi kita punya anak.
Ya kayak seperti saya ini, saya udah punya anak 3 dan yang satu sedang PKL, sedang benar-benar membutuhkan banyak biaya ya, nggak mungkin saya minta sama orang lain lah ya, melainkan dengan saya sendiri ibunya. Jadi ya kita pantang menyerah apapun itu pekerjaan ya, mau susah gampang harus kita jalanin dengan semangat demi anak-anak kita ya teman-teman ya. Karena apa namanya, kita apa namanya, mungkin zaman dulu ya punya anak banyak cukup dengan udah dikasih makan sudah besar sudah dia kerja mencari kerjaan sendiri. Tapi zaman sekarang sudah beda ya zamannya ya. Jadi kita itu benar-benar harus benar-benar dengan hati ngurus mendidik anak itu dari mulai makannya, mulai pakaiannya, mulai ilmunya, pendidikannya gitu ya teman-teman. Jadi kenapa apalagi saya punya kanang-kanangan punya cita-cita pengen sekolah tinggi karena orang tua saya orangnya tidak mampu. Saya juga bisa memaklumi tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan sekolah yang tinggi ya. Mungkin adik-adik saya alhamdulillah ya, tapi saya enggak. Saya tidak berpikiran negatif, menurut saya ya positif. Kenapa? Saya itu anak paling pertama seorang kakak yang sedang mempunyai adik-adik yang banyak yang membutuhkan istilahnya bantuan gitu ya, makanan apa gitu, untuk biaya juga. Jadi biar saya jadi seorang kakak itu menjadi tumpuan keluarga, harapan tumpuan keluarga ya. Jadi saya harus semangat mencari uang untuk membantu kedua orang tuaku dan adik-adik aku seperti itu ya. Jadi saya punya cita-cita yang tinggi, punya niat ingin sekolah yang tinggi, tapi saya tidak tercapai cita-cita saya. Nah sekarang saya mempunyai anak ketiga, saya hanya ingin berdoa sama Allah ketiga-tiganya anak saya menjadi orang ya, jadi anak yang sukses gitu ya, pendidikan yang bagus, sekolah yang tinggi, punya pendidikan, akhirnya dia bisa bekerja dan sukses. Itulah ya harapan saya. Jadi seperti itulah teman-teman. Untuk teman-teman mungkin saya ini memang pemula ya, saya mungkin banyak salah di bidang bikin konten atau apa ya, tapi ya saya membuat istilahnya konten ini apa adanya gitu, tidak dilebih-lebihin dari kurang. Jadi apa adanya ya keseharian saya di rumah gitu ya. Tolong buat teman-temanku yang sudah yang sudah mendapatkan bonus gitu ya, bolehlah berbagi ilmu untuk pemula. Kalau misalkan konten-konten saya ada yang kurang, ada yang salah atau apa, mohon diluruskan ya teman-teman. Jadi begitu ya, sampai di sini dulu cerita saya. Insya Allah lain kali saya sambung lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.